kami hari ini dari kelompok E akan melakukan mini eksperimen tentang hukum satu termodinamika dan penerapannya. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Ariel dengan NIM 121220129. Saya Zulikro dengan NIM 1212200143. Nama saya Indah Safira Karimah dengan NIM 121220125. Kembali lagi dengan aku Vira. Jadi di sini aku bakal membahas materi-materi yang terdapat di hukum pertama termodinamika, kayak pengertiannya dan hubungannya kayak gimana. Nah, jadi yang pertama aku akan bahas tentang termodinamika secara umum dulu. Yang pertama, termodinamika kimia memberikan dasar kuantitatif melalui entalpi, entropi, dan kapasitas panas untuk mensintesis, memahami, dan memanipulasi bahan dalam hal stabilitas, reaksi, dan energetika bahan tersebut. Termodinamika telah memainkan peran mendasar dalam pengembangan industri kimia, memfasilitasi desain teknologi baru, memungkinkan optimalisasi proses yang ada, dan menghindari pengukuran yang sulit. Oleh karena itu, ada 3 jenis informasi yang harus dimiliki oleh seorang insinyur kimia. Yang pertama, keseimbangan, yang kedua, kinetika, dan yang ketiga adalah termodinamika. Di antara berbagai jenis properti, sifat termodinamika seperti densitas, entalpi, dan energi bebas Gibbs penting untuk pemodelan, termasuk keseimbangan material dan energi, dan perhitungan keseimbangan fase. Untuk mendapatkan sifat termodinamika yang akurat, diperlukan persamaan keadaan yang sesuai dan sifat termofisik terkait. Yang kedua ada thermal. Karakterisasi thermal suatu bahan mencakup sifat-sifat yang diperlukan untuk menghitung penyimpanan energi, pelepasan energi, dan kebutuhan ruang. Ukuran sifat thermal seperti kapasitas panas spesifik, entalpi,
dan entropi sangat penting dalam banyak topik fisika, kimia, atau ilmu material seperti karakterisasi transisi fase. Sifat termal mengintegrasikan setiap kontribusi terhadap energi bebas sistem dan dengan demikian memberikan informasi unik tentang sistem. Untuk penyimpanan energi termal, karena hubungan langsung dengan aplikasi yang disebut sebagai penyimpanan panas atau dingin, nilai perubahan entalpi dan suhu transisi yang terkait dengan perubahan fasa seiring ditabulasikan. Karena kesamaan umum yang mendasari dalam kelas material, korelasi empiris antara nilai-nilai dalam kelas material individu juga telah diturunkan. Terkadang juga di seluruh kelas material. Nah, lanjut lagi ke materi energi aktivasi. Energi terkecil yang dibutuhkan untuk melalui proses reaksi kimia dikenal sebagai energi aktivasi. Pada tahun 1989, Arrhenius mengungkapkan konsep energi aktivasi yang dinamakan energi aktivasi Arrhenius. Energi aktivasi Arrhenius mencakup pemanfaatan berikut, seperti reservoir minyak, teknik kimia, teknik panas bumi, pengolahan makanan, dan kimia mekanik. Istilah aktivasi energi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh seorang ilmuwan Svante Arrhenius. Dia mengatakan bahwa jumlah energi yang digunakan untuk mengatasi reaksi kimia dari senyawa organik dikenal sebagai aktivasi energi. Hal ini memainkan peran penting dalam kombinasi perpindahan massa dan panas. Aplikasi aktivasi energi mengandung emulsi fluida, pengolahan makanan, teknik minyak bumi dan kimia, kerusakan benda, obat-obatan, kimia fisik, dan kekuatan panas. Nah, ini lanjut lagi ke termografi atau analisis termografi yang biasa disingkat TGA. Analisis termografi atau TGA dapat memberikan rincian substansial diperlukan untuk memahami pirolisis biomassa lignoselulosa pada skala partikel sekaligus memberikan wawasan yang berguna ke dalam pirolisis dalam skala reaktor. Ketika diterapkan pada skala reaktor, parameter kinetik yang berasal dari analisis termografi dapat digunakan secara akurat menggambarkan gasifikasi biomassa. Dalam industri energi, TGA telah muncul sebagai alternatif lebih murah, cepat, dan mudah digunakan untuk menentukan komposisi biomassa lignoselulosa dibandingkan dengan teknik kimia basah yang umum digunakan. Nah, ini lanjut lagi, ada entropi. Perkiraan entropi adalah metode bias atau karena memperhitungkan pola pencocokan diri dalam algoritmanya dengan kemungkinan hasil yang tidak dapat diandalkan untuk gambar berukuran kecil. Ketertarikan yang semakin besar pada berbagai fungsi entropi yang diusulkan sejauh ini seperti fungsi entropi Bekenstein-Hawkins, Salis, Rényi, Barrow, Sharma-Mittal, Kaniadakis, dan entropi gravitasi kuantum lingkaran terhadap termodinamika lubang hitam dan juga terhadap kosmologi mengarah pada pertanyaan alamiah, apakah ada fungsi entropi umum yang dapat menggeneralisasi semua entropi yang diketahui ini. Pencarian ini menjadi lebih kuat
ketika kosmologi entropik dari entropi ini terbukti setara dengan skenario holografik dengan potongan holografik yang sesuai. Dengan semangat ini, entropi umum atau dengan 3, 4, 5, dan 6 parameter yang telah diusulkan dalam beberapa karya baru-baru ini yang memberikan semua entropi yang diketahui di atas sebagai perwakilan yang berbeda pada batas tertentu dari parameter entropik. Lanjut ke energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah fungsi termodinamika yang penting dengan beragam aplikasi dalam sains dan teknik. Fungsi ini berfungsi sebagai faktor penentu dalam transisi fase sebagai akibat dari diskontinuitas dalam fungsi keadaan. Perubahan energi Gibbs juga telah dikaitkan dengan spontanitas reaksi kimia, fotosintesis, dan respirasi pada tanaman. Energi bebas Gibbs juga telah digunakan dalam desain film tipis. Perlu juga disebutkan bahwa semua sifat termodinamika suatu zat dapat diperoleh dari energi bebas Gibbs dan turunannya. Nah, ini terdapat pembahasan tentang pirolisis. Pirolisis adalah reaksi heterogen yang terjadi di perbatasan dua fase, produk padat dan gas yang bereaksi. Kinetika proses tersebut merupakan subjek penelitian bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Menyelidiki kinetika reaksi pirolisis biomasa telah menarik perhatian yang signifikan untuk menentukan mekanisme pirolisis sebagai jenis biomasa dan limbah dan untuk mengoptimalkan jalannya reaksi pirolisis dalam sistem yang sudah beroperasi. Nah, jadi untuk eksperimen kita kali ini kita menggunakan bahan-bahan bekas atau bisa dibilang limbah dari eksperimen teman-teman. Jadi ada tiga bahan. Yang pertama ada batang kemangi, yang kedua ada batang bayam, dan yang ketiga adalah batang dari daun bawang. Nah, kenapa sih kita pakai bahan-bahan itu? Jadi tujuan kita di sini untuk mengurangi limbah-limbah yang ada. Jadi tidak harus dibuang, tapi bisa kita pakai untuk kita hitung energi di dalamnya. Nah, ini berhubungan dengan permasalahan sampah yang ada di dunia. Jadi populasi global tumbuh dengan laju tahunan sebesar 1,0%, dan dengan laju ini populasi global akan mencapai 10 miliar pada tahun 2050. Akibatnya, timbulan sampah per kapita juga tumbuh secara proporsional yang mengakibatkan peningkatan timbulan dan akumulasi sampah kota. Diperkirakan 2,01 miliar ton dihasilkan setiap tahunnya. 2,01 miliar ton sampah kota, di mana 33% diantaranya masih belum terkelola dengan baik. Hal ini menjadi tantangan serius bagi kelestarian lingkungan, dan oleh karena itu ada kebutuhan mendesak dan strategi untuk mengatasi pertumbuhan akumulasi sampah kota di seluruh dunia. Penggunaan sampah sebagai sumber daya juga berarti bahwa penggunaan produk alternatif dan dapat dikurangi yang mengarah pada manfaat ekonomi dan lingkungan. Jika sampah makanan digunakan sebagai pakan ternak atau dikomposkan, misalnya, nutrisi dalam sampah dapat dipulihkan dan digunakan sebagai pengganti pakan ternak atau pupuk.
Nah, jadi kita masuk ke bahan yang pertama ya. Bahan yang pertama itu daun bawang atau dengan nama latin Allium ampeloprasum varporum. Nah, daun bawang ini digunakan sebagai penambah rasa pada olahan makanan atau produk yang siap dipanaskan. Dalam konteks ini, daun bawang dapat digunakan baik sebagai sistem berbasis jaringan atau misalnya daun bawang potong. Dan sebagai sistem yang terganggu atau misalnya sistem seperti bubur campuran sup, memberikan sifat rasa tertentu sebagai hasil dari reaksi kimia yang berbeda. Daun bawang adalah salah satu sayuran terpenting yang dibudidayakan di luar ruangan di Eropa Barat. Di Belgia pada tahun 2019 menyumbang 6% dari area budidaya sayuran dengan produksi 152.340 ton yang setara dengan 20% dari produksi UE. Allium porum mengandung senyawa sulfur tingkat tinggi yang menghambat pertumbuhan mikroba dengan menghambat pembentukan asam para aminobenzoat, komponen kunci dalam sistem asam folat yang diperlukan untuk pengembangan dan perbanyakan sel mikroba yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas daun kemangi. Daun kemangi memiliki nama latin Ocimum africanum atau dikenal sebagai daun kemangi, termasuk ke dalam keluarga Rutaceae dan populer disebut daun kari di Nigeria. Tumbuh di daerah tropis dan subtropis, tetapi berasal dari India. Dapat tumbuh hingga 20-40 cm atau sekitar 8-20 inci dan menghasilkan bunga putih pada bulan Maret hingga awal April. Daun kemangi telah dimasukkan ke dalam minuman beralkohol dan dalam berbagai olahan kuliner selama berabad-abad. Hidangan, saus, bumbu, sup, semur, isian, teh, minyak,
dan keju. Ini mudah tercampur dengan bumbu lain seperti bawang putih, oregano, mustard, peterseli, lada, rosemary, dan thyme. Minyak atsiri yang berasal dari spesies ini adalah campuran kompleks senyawa organik yang mudah menguap yang berkontribusi pada aromanya yang khas. Senyawa ini termasuk monoterpen, sesquiterpen, dan fenil propanoid. Nah, lanjut ke bahan yang ketiga, yaitu bayam. Bayam mempunyai nama latin Amaranthus spp. Bayam adalah sayuran berdaun dan tanaman berbiji-bijian penting yang merupakan sumber nutrisi dan senyawa bioaktif yang baik, yang dikonsumsi secara luas di beberapa bagian dunia. Namun, varietas dari spesies Amaranthus yang berbeda menunjukkan variasi fenotipik yang besar dan mungkin juga memiliki atribut nutrisi yang berbeda. Nah, jadi itu 3 bahan yang kita pakai. Akan dilanjut oleh teman saya Ikro. Baik teman-teman, setelah mendengar introduction yang dibawakan oleh teman saya Indah Safira Karimah, selanjutnya saya akan menemani teman-teman untuk berpikir mengenai metode yang kami gunakan dalam proses mini eksperimen ini. Saya Zulikro dengan NIM 1212143 dari kelas Kimia Fisika D, yang dosen pembimbingnya adalah Dr. Heri Setia Kusuma. Jadi simak videonya baik-baik, persiapkan cemilan dan minuman teman-teman karena videonya cukup panjang dan menggugah otak teman-teman. So, happy enjoy this video. Pertama, adapun bahan yang kami pakai dalam praktikum mini eksperimen ini adalah tangkai bayam bekas. Kenapa saya katakan tangkai bayam bekas? Karena diambil dari praktikan lain yang telah menggunakan bayamnya. Mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan bayam yang tidak laku di toko sayur atau di tempat-tempat lain. Nah, yang kedua adalah tangkai kemangi. Nah, kemangi ini didapatkan juga dari bekas praktikan lain yang hanya menggunakan daun kemanginya saja. Jadi daripada tangkainya dibuang, mending kita pakai. Low budget banget nggak sih? Yang ketiga, batang daun bayam. Entah ini namanya batang atau daun. Ya, pokoknya yang warna putihnya ini. Nah, batang daun bayam ini juga didapatkan dari limbah praktikan lain yang hanya menggunakan bagian hijau dari batang daun bawangnya. Maksud saya daun bawang ya teman-teman. Nah, bagian putihnya ke bawah ini yang kami gunakan. Selanjutnya, persiapan bahan sebelum dianalisis. Jadi ketiga bahan tadi kami cacah potong-potong kecil, gunting-gunting untuk memperluas permukaan guna mempercepat penguapan. Karena setelah dicacah kami keringkan ke dalam oven suhu 70 derajat Celcius selama 2 hari. Meskipun proses pencacahan lama dan melelahkan karena dilakukan dengan manual dan alat yang terbatas, tapi karena ada teman yang senantiasa membantu kami sehingga cukup meringankan progres kami. Jadi setelah
di open selama 2 hari dan bahannya pun sudah cukup kering, kandungan airnya sudah diminimalisir. Selanjutnya di blender hingga halus berbentuk bubuk dan disaring untuk memisahkan dengan partikel yang masih besar karena tidak dapat di blender lagi dengan blender yang sederhana yang kami pinjam dari teman. Setelah siap semuanya, kemudian bahan kami yang berbentuk bubuk halus itu dikirim ke institut lain yang memiliki alat TGA-nya. Apa itu TGA? Thermographic Analyzer, yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar bahan yang telah siap, yang telah kami persiapkan selama kurang lebih 3-4 hari. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di dalam botol pial ini semuanya sudah berbentuk bubuk halus. Ini botol pial 10 ml. Nah, ya mungkin saya akan jelaskan. Yang paling kiri itu adalah tangkai daun bayamnya. Nah, yang di tengah dua itu yang agak warna kehitaman, nah itu adalah bahan dari yang berasal dari limbah daun bawang, tangkai daun bawang. Nah, yang kanan yang dua warna orange itu, agak orange itu, dia adalah limbah daun kemangi, tangkai kemangi. Nah, selanjutnya apa itu TGA? TGA adalah Thermography-Metric Analysis, adalah metode yang kami gunakan dalam mini eksperimen ini. TGA ini bekerja dengan menganalisis perubahan massa dalam kurung waktu dan suhu tertentu. Jadi teman-teman bisa melihat gambar TGA-nya, mungkin alatnya seperti ini. Nah, setelah menghasilkan data yang berupa grafik seperti yang ada di PPT. Nah, di PPT ini ada gambar grafik merupakan hasil dari alat TGA ini. Nah, dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa ada 3 variabel, yaitu perubahan massa, waktu, dan suhu. Selanjutnya, grafik ini yang akan kita analisis dengan metode CR. Apa itu metode CR? Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, tapi grafik ini teman-teman bisa perhatikan bahwasanya di samping kirinya itu adalah masanya miligram. Nah, selanjutnya bagian bawah itu ada 2, waktu yang satuannya menit dan suhu yang satuannya derajat Celcius. Baik, selanjutnya itu analisis of thermodynamics parameters, menganalisis parameter-parameter termodinamika. Baik, tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa di sini kami tidak menganalisis jumlah senyawa yang terkandung dalam bahan kami, sampel kami tidak menganalisis jumlah senyawa atau variasi atom, variasi unsur yang ada pada bahan kami. Dan juga kami juga tidak menganalisis dari segi volatilitasnya, kandungan air dan kandungan-kandungan yang lainnya, baik atau karbon juga, karena pada eksperimen ini kami fokus pada transformasi energinya, pada energi aktivasinya yang digunakan untuk mencari properti termodinamika. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis terhadap parameter termodinamika menggunakan metode CR atau Koch-Redfern, nama orang. Nah, metode CR ini sudah umum digunakan untuk menganalisis karakter dekomposisi termal, di mana pada metode ini berujung pada pencarian energi aktivasi. Jadi teman-teman bisa melihat seperti yang saya gambarkan pada PPT ini, bahwa ada diagram alir proses metode rumus yang akan kita konversi sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan persamaan garis. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi mula-mula memperhitungkan perubahan massa yang terjadi dengan rumus derajat konversi yang lambangnya A itu alfa.
Nah, kemudian dengan rumus laju reaksi dekomposisi di persamaan yang kedua di bawahnya, persamaan laju reaksi dekomposisi, dan persamaan Arrhenius pada persamaan ketiga yang di bawahnya itu lagi, persamaan Arrhenius. Nah, yang ketiga persamaan ini yang akan kita satukan, kombinasikan sehingga menciptakan suatu persamaan seperti teman-teman bisa melihat. Nah, kemudian di mana faktor Fa ini adalah model reaksi, terus KT-nya itu dari Arrhenius itu dia adalah konstanta laju reaksi. Nah, Ea itu adalah energi aktivasi, A adalah faktor eksponensial, T adalah suhu, dan R adalah konstanta gas ideal. Nah, dikombinasikan sehingga menghasilkan persamaan keempat ini. Dan juga memasukkan rumus persamaan laju pemanasan, sehingga seharusnya yang B adalah rumus laju pemanasan, di mana rumusnya adalah dt besar per dt kecil, atau perubahan suhu per perubahan waktu. Nah, dari rumus ini kemudian diintegralkan dan orde reaksinya itu kita anggap 1. Jadi sehingga menghasilkan persamaan kelima. Jadi teman-teman bisa lihat Ln dan seterusnya itu di mana ini akan membentuk sebuah persamaan Y x Y pada sebuah garis. Jadi saya bacakan bahwa di sini teman-teman seperti persamaan umum garis yang pada umumnya di mana Y-nya ada di sebelah kiri dan X-nya ada di sebelah kanan. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya Y-nya adalah ln dalam kurung mutlak ln dalam kurung 1 kurang alfa per T kuadrat. Nah, X-nya adalah seper T. Nah, jadi kita energi aktivasi dan konstanta gas idealnya itu kita pisahkan sehingga menjadi E, yaitu seper T, X. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min AX plus B. Nah, dari persamaan ini yang min AX kita sudah bisa mengetahui bagaimana bentuk grafiknya, ya kan. Nah, kalau dia plus berarti dia menanjak ke atas, ya kan teman-teman. Nah, kalau dia min berarti dia menurun, seperti itu. Sehingga dari persamaan ini saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya nanti masanya akan berkurang karena variabel massa berada di sebelah kiri atau di sumbu dari grafik tadi, ya, maksud saya dari sumbu dari sumbu Y-nya. Sedangkan di sumbu X-nya tadi ada waktu yang satuannya menit dan juga ada suhu yang satuannya Celsius. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi A-nya adalah min EA per R, sedangkan B-nya adalah ln dalam kurung mutlak A R per B EA. B tadi ini adalah laju pemanasan. Nah, dalam kurung 1 kurang 2 RT per EA. EA ini adalah energi aktivasi. Nah, rumus inilah yang akan digunakan untuk menentukan energi aktivasi dari suatu proses pirolisis yang dianalisis menggunakan TGA tadi. Yang digunakan nanti untuk mengolah datanya menggunakan metode CR atau Koch-Referen tadi. Nah, kita lanjut. Jadi metode Koch-Referen ini tadi cukup sampai di situ. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan energi aktivasinya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, setelah mendapatkan beberapa properti termodinamika, yaitu energi aktivasi dan A atau preeksponensial faktor preeksponensial, selanjutnya akan digunakan untuk menentukan properti termodinamika yang lain seperti entalpi, entropi, dan energi Gibbs. Seperti teman-teman bisa lihat pada PPT, di situ ada rumusnya entalpi, entropi, dan juga Gibbs energy.
Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa yang dibutuhkan adalah energi aktivasinya yang akan kita gunakan mencari entalpinya. Nah, juga begitu juga dengan untuk mencari entropi yang kita butuhkan adalah A-nya tadi, atau pre-exponential factor. Nah, jadi Gibbs energi rumusnya yaitu entalpinya yang dikurang dengan suhu dikali dengan delta entropi, seperti itu. Nah, di mana hanya yang ada pada rumus entropi ini, H kecil itu, dia adalah konstanta Planck. Nah, konstanta Planck yang rumusnya ketetapan Planck. Jadi angkanya itu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Satuannya joule second. Dan K yang pada entropi ini dia adalah konstanta Boltzmann. Nah, dia juga punya nilai yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23. Satuannya joule per K Kelvin. Nah, inilah kajian termodinamika pada proses pirolisis dengan TDA dan diawali tadi dengan metode CR juga pada limbah organik tangkai daun bayam, tangkai kemangi, dan batang daun bawang. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat dari proses panjang metode kami. Nah, jika kita berpikir mana sih korelasi antara hukum termodinamika 1 dengan materi mini eksperimen kita ini. Nah, jadi korelasinya adalah ada pada perhitungan energi. Nah, sebagaimana di hukum termodinamika 1 yaitu kekekalan energi yang menyatakan tentang energi bisa diubah. Nah, inilah aksi nyatanya. Aksi nyatanya yaitu di mana ternyata terdapat energi di dalam setiap ikatan. Nah, jadi terutama dalam limbah organik ini dari bayam, kemangi, dan daun bawang ini, nah mereka memiliki energi. Jadi khususnya di sini adalah ikatan karbon. Jadi energinya ini bisa ditransformasikan ke sumber energi terbarukan, misalnya dengan apa? Dengan pirolisis tadi. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwasanya energi tidak selamanya yang panas atau work or heat, ya kan? Tapi ini termasuk dari salah satu dari energi dalam, ya teman-teman, karena energi dalam isinya juga adalah molekul, ikatan antar partikel, dan gerakan mikroskopik lah dari sebuah molekul. Nah, jadi seperti itu korelasinya, bahwasanya di dalam limbah organik juga terdapat energi. Intinya dari setiap ikatan lah memiliki energi. Nah, termasuk dalam limbah organik ini. Nah, kenapa harus limbah organik? Ya, tidak harus limbah organik, tapi yang penting dia memiliki rantai ikatan hidrokarbon. Nah, sehingga dia bisa dipakai untuk pembakaran. Nah, pembakaran ini yang menjadi solusi energi krisis kita, yang dimana kita membutuhkan bahan bakar atau biofuel baru seperti ini yang akan digunakan mungkin dalam otomotif atau di industri-industri lain seperti itu. Nah, tapi jika kita lihat dari proses panjang kita ini tidak menyeluruh, karena seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kami hanya membahas termodinamika saja, properti termodinamikanya atau parameter termodinamika, sehingga kami tidak memperhitungkan terhadap variasi senyawa di dalam unsurnya, dan juga
variasi atau fix karbonnya. Seperti itu arangnya. Nah, jadi mungkin untuk kajian lebih lanjut bisa lebih dipelajari. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum paham tentang entalpi, apa itu entalpi? Jadi entalpi ini adalah energi dalam, jumlah energi dalam yang ditambah dengan tekanan dan volume, tekanan kali volume. Nah, jadi entalpi ini dia adalah berperan dalam, mungkin kita sering bahas pada kimia dasar, di kimia dasar pas SMA tentunya tentang entalpi ini. Dia adalah energi yang diperhitungkan saat ikatan atau pelepasan ikatan atau reaksi kimia, seperti itu, karena dia terkait energi dalam. Jadi korelasilah antara energi yang dibutuhkan suatu molekul atau senyawa dalam berikatan atau mempertahankan strukturnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya entropi. Entropi itu apa? Jadi dia adalah sebuah satuan atau parameter termodinamika lain untuk menggambarkan ketidakteraturan perjalanan proses dari alam semesta inilah. Nah, jadi dia menggambarkan, jadi jika bumi ini berjalan dengan semestinya, alam semesta ini berjalan dengan semestinya, biasanya entropinya plus gitu. Jadi entropi ini dia ketidakaturan atau keacakan, baik dalam gerak-gerik partikel atau segala hal tentang alam semesta. Misalnya segala alat itu merusak, lama-lama akan rusak. Nah, itu berarti entropinya sedang positif. Nah, seperti itu. Jika ada sesuatu yang misalnya alat lama-lama akan menjadi bagus, nah itu entropinya minus, tapi jarang yang seperti itu. Atau kita bisa mendefinisikan kalau entropi ini adalah besaran untuk mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Nah, jadi manifestasi yang paling umum dari entropi adalah mengikuti hukum termodinamika 2. Nah, di situ lebih bahas lebih detail. Nah, jadi pengaplikasian paling penting dalam entropi ini adalah ketika kita mengukur termodinamikanya, nah kita bisa mengetahui nantinya apakah usaha ini bisa menunjang progres atau proses termodinamika. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika entropinya tidak memenuhi, nah energinya atau usahanya nanti tidak bisa dilakukan untuk melakukan suatu proses atau reaksi. Seperti itu. Nah, selanjutnya energi Gibbs yang disimbolkan dengan G dari nama penemunya, atau biasa disebut juga dengan energi Gibbs, energi bebas Gibbs dan fungsi Gibbs. Seperti itu. Yang sebagaimana rumusnya kita ketahui tentang entalpi dan entropi. Nah, energi Gibbs ini dia adalah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah kerja maksimum yang dilakukan suatu mesin. Nah, energi Gibbs ini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah kerja maksimum yang digunakan dalam sistem termodinamika atau suatu mesin ketika suhu dan tekanan dijaga konstan.
Thank you.